Harga minyak dulu yang tadi pagi sempat amblas 8%, tapi masih bertahan di 100 US dollar per barel. Ya, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang kekhawatiran investor dengan adanya resesi di ekonomi global ini sudah mulai terasa? Ya, betul sekali Mbak Maria. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini kan pasar bergerak bukan karena sisi fundamental ya, tapi pasar itu bergerak lebih karena sisi sentimental dan juga isu geopolitis. Jadi ketika ada sisi sentimen negatif yang dibahas, maka pasar cenderung bergerak secara lebih cepat gitu. Yang kemarin ini kan juga kita ngelihat beberapa informasi dari Citigroup juga menyatakan kalau harga minyak itu dapat turun ke $65 by the end of the year, tapi karena resesi ekonomi yang akan terjadi. Jadi di sisi lain memang setelah itu sehari setelah adanya pernyataan itu kita bisa lihat bahwa khususnya harga Brent ya itu ambles ke hingga $100 per barel dari yang sebelumnya mungkin di 112, 114 seperti itu. Jadi memang ada concern yang cukup dalam dari investor terkait resesi yang sedang ditunjukkan oleh data-data ekonomi, contohnya misalkan data inflasi di Amerika Serikat yang hampir sampai 9% pada Mei 2022 kemarin. Mhm. Tekanan ini Anda lihat hanya temporary, artinya terjadi hari ini, ataukah memang ini sudah tanda-tanda akan tekanan yang lebih dalam lagi nih, Mas Ahmad? Ini sebenarnya tentatif juga ya Mbak, kita nggak bisa bilang kalau akan terjadi temporary atau bisa terjadi ke beberapa bulan ke depan, karena di sisi lain kita juga bisa melihat ada upward pressure-nya nih. Upward pressure-nya itu masih ada dari sisi geopolitis antara G7 dan juga Rusia. Jadi seperti info yang kita tahu kan mau ada rencana price cap minyak Rusia oleh negara-negara G7 yang pada akhirnya Rusia akan membalas dendam dengan menurunkan tingkat produksi yang berdampak pada ekspor. Itu akan menjadi tekanan harga minyak untuk naik ya. Tapi di sisi lain kita juga bisa lihat nih indikator ekonomi global seperti salah satunya inflasi yang menunjukkan angka inflasi sudah cukup tinggi yang direspon oleh contohnya The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat yang menaikkan suku bunga. Jadi udah ada nih indikator kalau misalkan akan ada resesi nih ke depannya. Seperti itu. Jadi bisa dibilang sentimen negatif ini mungkin akan bertahan cukup lama ke depannya sampai hingga pada akhirnya resesi mungkin akan benar-benar terjadi seperti itu. Kalau di-compare dari posisi harga minyak yang pernah disentuh ketika marak ya atau tingginya kasus COVID-19 yang pada saat itu sempat minus. Nah, kalau di sisi saat ini seperti apa nih dari sisi tingkat keparahannya? Apakah sekarang juga masih cukup bisa ditolerir atau seperti apa nih Mas Ahmad? Kalau pada saat COVID kan sebenarnya demand dan supply itu ada sebenarnya, tapi demand itu dipaksa turun karena mobilitas dilarang. Yang pada akhirnya supply itu kan sedikit kaku ya. Pada akhirnya harga juga turun cukup dalam karena supply nggak bisa langsung stop produksi gitu. Kalau sekarang demand-nya itu melonjak pesat, supply-nya pun juga ada, tapi dibuat seolah tidak ada karena jalur distribusinya itu terganggu. Kita tidak boleh, banyak negara yang tidak boleh impor dari Rusia sebagai dampak isu geopolitis internasional segala macam. Mhm, mhm. Jadi kita juga bisa expect nih kalau misalkan harga mungkin nggak akan separah COVID kalau bisa saya bilang, karena harga penurunan demand yang terjadi ini akan cenderung lebih bertahap ya, karena bukan karena pelarangan mobilitas, tapi karena ada sentimen negatif terhadap resesi global yang perlahan akan mungkin disesuaikan perlahan mungkin akan menyesuaikan sentimen pandangan dari investor terhadap harga minyak global seperti itu. Kalau berlarut-larut ini Rusia akan seperti apa ya Mas Ahmad? Ini bisa jadi satu biang kerok baru ya Rusia ini untuk oil Betul. price ya. Karena kalau kita lihat kan dari sisi fiskal Rusia belum berdampak secara signifikan karena sanksi. Mereka juga mungkin bisa aja jual komoditi dengan harga yang murah, kan dampaknya juga akan berturut-turut mengganggu di kondisi seperti ini nih Mas Ahmad. Betul. Kalau misalnya kita lihat kondisi fiskal Rusia itu sekarang bisa bilang masih sangat baik. Mereka masih mendapatkan windfall dari harga komoditas yang meningkat. Mereka masih mendapatkan windfall dari harga batu bara dan juga minyak khususnya. Sampai pada akhirnya bisa dibilang banyak yang menilai Rusia masih membiayai perang dengan windfall tersebut gitu. Di sisi lain yang menjadi masalah lainnya adalah rencana G7 terhadap Rusia. Sebagai contoh yang terakhir itu kan
G7 ini mau melarang harga minyak Rusia untuk terus naik dengan berbagai mekanisme yang sedang mereka susun sekarang. Tapi di sisi lain, banyak analis yang menilai, oh sekarang ini Rusia karena dia fiskalnya masih sehat, mereka bisa balas rencana tersebut dengan gampang. Sebagai contoh, JP Morgan terakhir bilang kalau misalkan Rusia itu sebenarnya masih mampu cut sekitar 5 juta barel per hari produksi minyaknya. Dampaknya apa? Dampaknya minyak itu masih bisa melonjak tinggi bahkan hingga $380 per barelnya. Jadi itu sebuah event yang benar-benar totally kita tidak bisa prediksi apa yang akan dilakukan oleh Rusia, seperti itu, Mbak. Oke, ini kalau kita lihat dari posisi Rusia dan dampaknya nanti kepada implementasi harga minyak secara keseluruhan akan seperti apa? Karena sanksi sudah dilakukan, kemudian mungkin akan ada sanksi lagi, jadi kan terus bertubi-tubi begitu ya, tapi posisinya masih tetap strong, kemungkinan kalau dikorelasikan perang akan berlanjut lebih lama. Nah ini akan seperti apa nantinya side effect dampaknya juga nih Mas ke harga minyak? Kalau ke harga minyak sendiri kita mungkin bisa kalau dalam pandangan saya kita bisa expect ada cancelling out effect karena di satu sisi upward pressure-nya juga kuat, tetapi investor banyak yang melihat kalau misalkan resesi itu masih akan terjadi dengan indikator-indikator yang ada tapi belum tentu terrealisasi. Maka pada akhirnya mungkin harga minyak itu akan cenderung bertahan di level saat ini untuk lebih lama, seperti itu Mbak Maria.